Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, dan juga yang kita hormati segenap para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian fikih rutinan kita yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan amal ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, jadi yang paling utama, mari kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat yang paling mahal itu nikmat istiqomah. Nikmat istiqomah itu terus menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kajian kita ini, Pak Yusri, kalau bulan Ramadan ini lah hampir 2 tahun, dikit lagi kan? Jadi itu istiqomah. Jadi amalan-amalan yang sedikit, yang istiqomah lebih baik, khairun, dengan daripada amalan yang banyak, yang besar tapi terputus. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi wong yang istiqomah mengamalkan ibadah itu. Sholat tahajud 2 rakaat setiap malam itu jauh lebih baik daripada 8 rakaat setahun sekali. Nah, setahun sekali 8 rakaat jauh lebih baik. Sholat duha 2 rakaat dicicil kan, tapi setiap hari dikit-dikit, setiap hari daripada sholat duha itu 8 rakaat atau sampai 12 rakaat cuman sekali itulah. Nah itu, jadi amal nih yang paling baik itu beristimror. Ngapa? Karena memang keistiqomahan pula yang paling penting dalam hidup. Kita berubah keadaan, berubah waktu, berubah usia, berubah musim panas, musim hujan, berubah, tetapi ibadah kita tidak berubah. Itulah yang luar biasa. Maka orang istiqomah itu dapat keistimewaan, kata Nabi. Yang pertama, dia akan az-zihnu. Az-zihnu itu dalam menghadapi hidup ini ada kecerdasan. Jadi dalam menghadapi problematika kehidupan ini dia cerdas. Orang yang beriman, yang istiqomah itu dia cerdas. Karena hari ini di zaman yang disebut modern ini, manusia itu mudah stres. Senin sampai Jumat begawi, Sabtu Minggu itu dia healing namanya. Healing itu memecah stresnya. Jadi Senin sampai Jumat dia begawi nyari duit, Sabtu Minggu dia ngabisi duit. Ngapo? Ngilang ke stres di kantor tadi. Supaya tidak stres kan. Karena dia jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Nah, maka orang yang beriman itu az-zihnu. Apapun keadaan kehidupannya, dia akan diberikan kecerdasan oleh Allah. Oh, ini tuh mah ini. Oh, ini mah ini. Jadi tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Jadi kehidupannya itu akan
akan selalu dalam bimbingan kecerdasan dari Allah. Kemudian yang kedua, wong yang istiqomah itu as-sahlu, akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Kita nih kadang-kadang kehidupan ini ada yang sudah kita rancang, ada yang sudah kita persiapkan. Nah, kita eksekusi tidak sesuai dengan apa yang kita rancang tuh, Pak. Kebanyakan kadang-kadang. Ya mungkin bapak-bapak yang sudah umur 50, 60 sudah banyak ngerasakan merancang sesuatu tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita nih pengen main ini, tapi di luar kendali kita. Itulah namanya takdir Allah. Maka orang beriman itu yang istiqomah, yang dengan amal yang sedikit tadi, tapi istiqomah, Allah siapkan as-sahlu, kemudahan. Tiba-tiba ada jalan, ada masalah, tiba-tiba ada jalannya. Oh, ada jalannya. Itulah orang yang istiqomah. Boleh jadi dari amal kita yang sedikit-sedikit tadi. Dari amal kita sedikit. Kemudian yang ketiga, qanaah. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan qanaah. Qanaah itu rasa cukup. Karena manusia ini tabiatnya tidak pernah ngerasa cukup. Tabiat kita manusia ini tidak pernah ngerasa cukup. Sudah dapat sikok nak 2, dapat 2 nak 4, 4 nak 8, bertambah terus. Ada rumah sikok kurang luas, nak yang lebih luas, pengen yang luas lagi. Ada mobil merek ini, pengen lagi yang upgrade yang bagus lagi. Itulah manusia. Tapi wong yang beriman, yang istiqomah tadi, dia akan mendapatkan qanaah, rasa cukup dalam diri. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia, rasa cukup itu. Kalau terus-menerus ngerasa tidak cukup, capek hidup ini, Pak. Tidak selesai. Dapat ini, nak yang ini, dapat ini, nak yang ini, tidak selesai. Maka orang yang beriman, yang istiqomah, qanaah. Yang keempat, hebatnya orang istiqomah itu, atathu dunya wa hiya gharib. Dunia yang datang, Pak. Sedangkan dia tidak menginginkan. Wong pengen kedudukan, tapi dia tidak mencari, tahu-tahu ada kedudukan. Wong pengen ngejar-ngejar popularitas, dia tidak mencari, tapi ada popularitas. Wong pengen ini, dia tidak mencari, tapi tiba-tiba ada. Wong mati-matian ngejar, sekut sana, sekut sini, tapi tiba-tiba Allah berikan kepada dia. Apa yang sudah jadi milik kita, takdir kita, itu akan diberikan oleh Allah. Kalau bukan punya kita, ya bukan takdir kita. Lapang dada kita untuk melepaskan. Nah, itu jadi orang yang beriman, mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa istiqomah ini, belajar dalam keistiqomahan yang walaupun sedikit ini, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang istiqomah juga untuk terus-menerus mengikuti apa yang Rasulullah SAW sunnahkan dan terus-menerus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sehingga mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang kagak mendapatkan karunia. Di akhirat itu ada namanya Al-Kautsar. Jadi setelah manusia itu melalui yaumil mizan, timbangan, kayak kita ini amal kita ditimbang, Pak. Amal kita misalnya kita 70 tahun hidup di dunia ini, akan ditimbang amal itu yang disebut dengan yaumul mizan, yang baik dengan yang buruk. Kemudian kita akan melalui sirat. Sirat itu jembatan. Kemudian kaki wong-wong yang beriman itu, kalau kita lulus jadi wong yang beriman, benar-benar beriman, akan ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaga namanya Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu, kaki Rasulullah SAW itu akan memberikan minum kepada wong yang beriman. Manusia yang beriman itu, kemudian setelah dia minum itu tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah itu dan mendapatkan kebaikan di akhirat, mendapatkan kebaikan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Imamah, bab dalam kepemimpinan yang kurang lebih
3 pertemuan sudah kami sampaikan, maka para ulama-ulama hari ini, ulama-ulama yang memang kompeten dalam bidangnya khususnya, itu memberikan beberapa pendapat. Kita kemarin membahas tentang idealnya seorang pemimpin itu mana, atau syarat-syarat pemimpin itu apa baik. Nah, hari ini para ulama menjelaskan tentang kepemimpinan di zaman modern ini. Kalau kita sekarang disebut dengan demokrasi atau zaman bernegara, yang negara itu lebih banyak menganut sistem demokrasi. Nah, di dalam pandangan Islam, khususnya ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang itu makna menyebut bernegara itu dan kepemimpinan itu secara menyeluruh. Yang pertama ada namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama besar kontemporer, mufassir juga, penafsir. Beliau menyebut bahwa al-qiyadah, kepemimpinan itu huwa al-amanah. Pertama, kepemimpinan itu amanat. Kedua, pemimpinan itu adalah al-iwalah, pelayanan. Jadi amanat dan juga pelayanan. Jadi pemimpin itu pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan bagi umat. Itu menjadi konsep yang sumuliah, menyeluruh. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu menjadi pemimpin, Rasulullah SAW itu melayani umat. Apa baik yang umat butuhkan, baik itu dalam keadaan material ataupun moral, itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam bernegara ini, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, negara ini wajib menjamin kebebasan kita. Kebebasan kita ini sebagai salah satunya warga negara, yang kedua sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin ini wajib bebas. Kalau di kita ini, Pak, alhamdulillah, kalau cerita kawan-kawan kami di Mesir dulu, atau sampai sekarang, atau sekarang ini yang paling luar biasa gejolaknya itu, kepemimpinan itu di Sudan. Mesir, Sudan bersebelahan dengan Mesir. Sudan itu negara Islam yang sekarang sedang konflik juga, pemusuhan. Rata-rata di Timur Tengah itu, negara Islamnya itu ada konfliknya eksternal dari luar, ada yang bermusuhan itu dari dalam. Termasuk kemarin kita tahu, beberapa tahun kemarin, negara Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein dulu, itu juga perang saudara pertama, termasuk perang saudara. Sekarang Sudan itu sama. Secara singkat, ada tentara bentukan daripada presiden yang lama itu memberontak sampai sekarang, sehingga disebut dengan IDF, itu memberontak dengan berlawanan dengan tentara yang resmi. Nah, itu seklumitnya. Jadi negara Islam sekarang itu secara kepemimpinan imamah tidak sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Nah, kalau nyebutkan kebebasan dalam bernegara, kita ini alhamdulillah kebebasannya luar biasa. Bahkan negara kita ini diakui beberapa agama, meskipun menteri agama kita itu ya yang mayoritas, kita orang Islam mayoritas lah. Tapi keberagamannya luar biasa yang harus kita jaga. Maka kalaupun ada ras yang lain ataupun suku yang kita nih masing-masing berbeda-beda, mungkin ada yang dari Komering, ada yang dari Palembang, ada yang dari Batak, ada yang dari mana, itu kita berkumpul sama. Bahkan kalaupun ada perbedaan agama, itu tidak menjadi masalah, karena di dalam Islam itu ada disebut dengan non muslim,
atau kafirul harbi dan juga kafirul zimmi. Ada wong yang non muslim itu yang dia itu memerangi kita, itu juga harus diperangi. Ada juga non muslim itu yang dia hidup berdamai. Hidup berdamai. Maka kalau dia hidup berdamai dengan kita, tidak ngusik kita, tidak ngusik masjid kita, tidak terganggu dengan kegiatan kita. Karena memang kalau lingkungan kita ini ya memang mayoritas Islam. Tapi kalau memang ada di antara kita, tetangga kita, dimanapun itu, ya kalau memang mereka hidup lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamaku agamaku, sama-sama saling menjalankan masing-masing, ya itu namanya non muslim yang wajib kita lindungi. Harga dirinya, kehormatannya, hartanya, nyawanya tidak boleh kita seragaman ini. Jadi tidak ada yang namanya kita nih ngerasa lebih baik, ngerasa lebih hebat. Ya memang kita punya prinsip di dalam beragama bahwa memang agama kita ini innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, tetapi kita tidak juga akan merendahkan wong yang tidak sama keyakinan dengan kita. Selagi dia memang sama, bagus, bermuamalah dengan kita. Ya banyak mungkin di antara kita yang begawinya, yang pekerjaannya, yang di pabriknya, yang di kantornya. Kadang pimpinan-pimpinan kita wong-wong yang non muslim. Sering kami kalau galak ceramah-ceramah di kantor, di bank-bank, di tempat-tempat yang ya itu, kadang seringnya non muslim. Kami itu pernah di bank itu waktu buka bersama, acara buka bersama, salah satu bank lah. Ternyata yang jadi pimpinannya itu non muslim. Dia ibu-ibu non muslim, jadi dia melok buka bersama. Jadi dalam bermuamalah sama, jadi hak kita itu sama. Maka itu sudah membatalkan segala kesesatan kelompok Islam yang dalam tanda kutip ekstrim. Pokoknya kalau dia non muslim pacak diperangi, halal darahnya dibunuh, tidak boleh. Ini menjadi kesalahan dalam berpikir. Jadi jangan sampai gitu. Jadi kalau ada yang keras-keras itu, apalagi ada yang pengajian keras itu, kita hati-hati. Bahkan hari ini ada yang sesama muslim tetapi mengkafirkan. Nah ini berbahaya juga. Yang tidak sama dengan dia, yang tidak sepemahaman, yang amalnya tidak berbeda, lain, jadi salah. Bahkan dikafirkan, disalah-salahkan, disyirik-syirikan. Itu maca Yasin. Jumat maca Yasin malam Jumat kan? Di Zatul Islam maca Yasin. Ada kawan-kawan tuh yang alergi dengan maca Yasin malam Jumat. Ada kawan-kawan tuh yang tidak galak maca doa bareng-bareng, yang tidak galak berzikir bareng-bareng. Nah itu seharusnya bijak. Seharusnya bijak. Kalaupun mereka tidak galak mengamalkan, ya jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan. Yang kita lakukan ini atas landasan dalil juga, atas ulama-ulama kita juga. Nah, yang kafir nian pun kita harus menghormati harga dirinya, kehormatannya, apalagi sesama muslim. Kalau ulama-ulama dulu berusaha untuk memasukkan yang non muslim ini jadi Islam. Lah ini ada yang wong Islam ini di keluarganya, di kafir-kafirnya. Nah, itu berbahaya. Jadi jangan sampai kebebasan ini tidak kita jaga. Harus dijaga. Kemudian al-maslahah, kemaslahatan. Jadi apapun kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di dalam bernegara atau ruang lingkup kehidupan kita ini, kalau kita Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ya ruang lingkup kita ini kemaslahatan. Termasuk ya kita menghidupkan fungsi masjid. Nah, hari ini alhamdulillah masjid kita, mudah-mudahan pengurus istiqomah, kata Pak Yusri kemarin, anak perubahan pengurus kan. Ya,
pergantian pengurus. Kata Pak Yusri, jadilah Ustaz seperiode. Jarang ada pemimpin yang seperiode Pak Yusri. Jadi Jokowi ada 2 periode. Ya ala kulli hal lah, apa yang sudah diusahakan ini mudah-mudahan terus istiqomah. Ya, karena memang fungsi masjid itu banyak. Bagian dari kita melakukan kebaikan-kebaikan, aktivitas-aktivitas itu ya dalam kebaikan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Maslahah. Ya, maslahah. Entah itu kepemimpinan di dalam hierarki pemerintahan atau kepemimpinan yang lain, hendaknya kata beliau mendapatkan maslahah. Kemudian asy-syari'atu fihi al-maqasid. Jadi ketentuan-ketentuan syariat itu seharusnya menjadi tujuan. Nah, kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, bernegara ini, kalau kita kan bernegaranya ada yang namanya presiden, ada yang juga kita ini memilih wakil-wakil rakyat atau disebut dengan eksekutif dan juga legislatif. Nah, dua-duanya itu seharusnya pemimpin-pemimpin itu menuju kepada terbentuknya syariat. Kemarin sudah kita singgung, kalau pemimpin itu Islam atau Muslim yang taat, seharusnya dia akan memakai kepemimpinannya itu. Karena maslahahnya luar biasa. Kalau orang yang ilmunya sesuai dengan agama, kemudian dia mengerti syariat, menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya itu akan menjadi kebaikan untuk orang banyak dan akan mencegah daripada banyak kemungkaran. Kalau ustadz atau ketua masjid itu buat edaran atau ceramah, jangan main judi slot, jangan main judi slot, haram, dibuat dalilnya, ini dalil ayatnya, ini dalil hadisnya, jangan main judi slot, main ini, sambil marah-marah pula ustad-ustad kan. Yang main judi slot tadi biasa baik ya. Ayo lantak lah gak ustad. Serah kau, aku nak main pokoknya. Karena apa? Ya tidak ada power, cuman baca ngomong main ini baik. Tapi kalau sudah sekelas pemimpin yang dia pemimpin Islam nian, maka dia akan pertama dia blokir. Dia punya kuasa. Dia blokir situs-situs judi. Ya. Kominfo, kementerian-kementerian apa yang terkait ke situ blokir. Kemudian cek dana-dana yang masuk ke sana, rekening siapa bekukan. Kemudian aparatur pemerintahan yang lain, polisi, tentaranya, tolong dijingok, buat perdanya. Kalau yang jadi bupati, yang jadi wali kota, buat perdanya, buat aturannya. Atau apapun, undang-undangnya diperbaiki, dibeneri, mak mano hukum pidananya. Kalau ada yang ketahuan jadi bandarnya dan lain sebagainya, harus tegas. Nah, jadi kalau sudah ada pemimpin itu, maslahahnya luar biasa untuk kita, Pak. Jadi ini bukan hal remeh, bukan hal enteng, bukan tentang amplop dengan amplop sekali lagi. Ya. Untuk menjadikan kita ini kemaslahatan untuk umat. Jadi tidak zamannya lagi lah kalau memilih pemimpin gage itu sesuai dengan ukuran amplopnya. Kalau amplopnya kecil, musuh yang lebar, mana yang dipilih? Yang lebar biasanya. Tidak ada kolerasinya lagi. Jadi kalau kita sudah ngaji, sudah ngerti, ya sudahlah untuk 5 tahunan ini yang kita coblos itu yang memang kita tahu dengan track recordnya. Nah, itu kata Imam Yusuf Al-Qaradawi. Selanjutnya, ini juga seorang ulama kontemporer namanya Syekh Ali Jum'ah, Ad-Doktor Syekh Ali Jum'ah. Sekarang masih hidup beliau. Ini jamaahnya banyak, murid-muridnya juga banyak. Bahkan kawan-kawan dari Al-Azhari atau sebutan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di
Al-Azhar di Mesir itu yang serius belajarnya biasanya berguru dengan Syekh Ali Jum'ah. Nah, salah satu ulama kontemporer. Jadi kata beliau, kepemimpinan itu adalah pengelolaan atau al-asadil al-asliyah, urusan-urusan agama atau urusan-urusan umum publik berdasarkan maslahat yang berubah-ubah sesuai dengan zaman. Nah, ini melihat kata beliau, jadi mana pun cara sistem pemerintahannya, pecah dulu kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu hukum itu bersumbernya langsung ke Nabi, Pak. Jadi memang ada nabinya. Karena Nabi itu disampaikan wahyu kepadanya. Jadi kalau ada masalah, sahabat itu datang, Nabi menunggu wahyu. Disampaikanlah apapun masalah. Disampaikan. Setelah Nabi meninggal, wafat, Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal itu memberikan isyarat untuk menunjuk pemimpin. Siapa? Seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sudah 1 minggu Rasulullah sakit, tidak bisa memimpin sholat. Rasulullah SAW mengisyaratkan memilih Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, waktu itu menjadi imam sholat itu isyarat. Maka kata Imam Syekh Ali Jum'ah ini sesuai pengelolaan, sesuai maslahat pada saat zaman ini. Pada saat zaman ini, kalau misalnya kita ngomong, oh kita nih pecah dulu baik. Masjid ini ya boleh bahasa nian. Pakai apa? Pakai lampu serungking baik misalnya. Pakai ini. Pokoknya sesuai dengan maslahat ini. Itu harus sesuai dengan zaman. Kalau sekarang kan sudah zamannya. Kata beliau harus sesuai dengan kondisi. Kalau setelah Abu Bakar itu menunjuk langsung. Menunjuk langsung, kata Abu Bakar, pemimpin setelah itu Umar. Nah, Umar. Kalau Umar membeli isyaratnya 2. Siapa isyaratnya? Kata Umar di antara 2, Utsman dengan Ali. Nah, Utsman dengan Ali memberi isyarat. Nah, kalau sekarang kita menyadur satu sistemnya itu demokrasi. Nah, demokrasi itu seluruh kita ini punya hak suara, ya, untuk dipilih dan untuk memilih, punya hak. Nah itu. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, boleh. Haram enggak kita nih pakai sistem ini? Kata Syekh Ali Jum'ah, ya boleh. Ini sesuai dengan zamannya. Kalau memang kita nak ada pemimpin yang baik, yang bagus, bukan sistemnya, tetapi pemahaman kita galo-galo. Ya kalau kita ini, rakyat ini pengen punya pemimpin yang tidak korupsi, rakyat jangan galak disogok. Nah itu. Ya. Kalau kita ngomong, ada salah itu pemimpin korupsi, pemimpinnya kaki apa? Tidak ingat dengan kita kalau sudah kita pilih. Ya kalau kita memilih yang tidak bagus, kalau kita milih sesuai dengan apa sogokan tadi, ya tidak akan bagus. Nah itu. Jadi Syekh Ali Jum'ah mengingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah pengelolaan urusan publik atau berdasarkan kemaslahatan yang berubah. Nah kemudian kata beliau, negara modern itu tidak harus identik dengan sistem khalifah klasik. Jadi ada sistem khalifah itu tidak selalu identik dengan itu. Jadi apapun bentuknya fleksibel, asal ada maslahah keadilannya, ada di situ maslahah kebaikannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada yang namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengatakan bahwa negara modern itu wajib menjamin, pertama kesetaraan warga negaranya, yang kedua hakul siyasah, hak politiknya sama macam yang tadi, kemudian al-adlu, keadilan distribusinya, kemudian ketransparansian tata kelolanya. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa kepemimpinan Islam ini harus kita jaga sama-sama kesetaraannya, haknya dan keadilannya. Nah, jadi sama Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
di dalam imamah ini konsepnya sama dan spiritnya, semangatnya juga sama. Nah, di dalam kebaikan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling mengingatkan, saling bijak di dalam kepemimpinan ini. Kalaupun ada perbedaan sudah cukup. Kalau misalnya kita ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2, ada yang milih nomor 3, karena memang kita tahu kebaikannya, ya sudah silakan pilihlah. Tapi jangan nak bebala. Ini ada bininya nomor 1, lakinya nomor 2, bebala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki sama-sama kebaikan ini, dan sekali lagi mudah-mudahan kita di dalam beragama, bermasyarakat juga mendapatkan kebaikan, sama-sama mengusahakan kebaikan dan keadilan di dalam tata kelolanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.